عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kita mengucapkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali kita diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kembali belajar bersama-sama hal-hal yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita masih berkenaan dengan tayamum. Ya, sebab-sebab dibolehkannya kita bertayamum. Ya. Sebab yang kedua atau uzur yang kedua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Uzur yang kedua setelah kemarin itu safar, ya. Selanjutnya adalah marad. Ya. Sudah ya? Sudah marad. Baik. Kemudian sebab yang selanjutnya disebutkan qala al-mu'allif rahimallahu taala wa dukhulu waqtis shalah wa talabul ma'i wa ta'adzuru isti'malihi. Dan masuknya waktu salat dan mencari air, kemudian ta'adzur isti'malihi, kemudian tidak bisa menggunakannya. Jadi masuknya waktu salat dan mencari air, kemudian tidak bisa menggunakan air tersebut. Ya. Dalam penjelasannya disebutkan yushtaratu li sihhatit tayammumi dukhulu waqtis salati liqaulihi ta'ala idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya. Kemudian fa in lam tajidu ma'an fatayammamu dan seterusnya. Wal qiyami ilaiha la yakunu illa ba'da dukhulil waqti. Kharajal wudu'u bidalilin wa baqiyat tayammumu ala zahiril ayah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam ju'ilat liyal ardu masjidan wa turabuha tahuran aynama adrakatni sholatu tayammamtu wa shallaitu wa li anna tayammuma taharatun darurah wala darurata ilaihi
qabla dukhulis salati wallahu a'lam. Ya. Wa yushtaratu li sihhati tayammumi talabul ma'i liqauli ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu. Amarana bitayammumi 'inda 'adamil wujdani wala yu'lamu 'adamuhu illa bitalab. Wa yushtaratu fi talabi an yakuna ba'da dukhulil waqti li'annahu waqtud darurati wa lahu an yatluba bi nafsihi wa kadza yakfihi talabu man udhina lahu 'ala as-sahih. Qultu yushtaratu an yakuna mawthuqan bihi fi talabi wallahu a'lam. Wa la yakfi talabu man lam ya'dhan bila khilaf. Wa kayfiyatu talab an yufattisha rihlahu lihtimali an yakuna fi rahli ma'un wa huwa la yash'uru bihi fa in lam yajid nadhara yaminan wa shimalan wa amaman wa khalfan wa in istawa mawdi'uhu wa yukhassu mawadhi'ul khadrah wa ijtima'ut tayr bimazid ihtiyat fa in lam yastawil mawdi' nadhara in khafa ala nafsihi aw malihi law taraddada lam yajib at-taraddud li'anna hadzal khawfa yubihu lahu at-tayammuma 'inda tayaqqunil ma'i fa inda tawahumi aula. Ya. Artinya disyaratkan untuk sahihnya tayammum masuknya waktu salat. Ya. Jadi misalnya salat zuhur. Sebelum waktu salat zuhur, misalnya waktu duha, kita berjalan safar, ya kan? Safar habis subuh. Ketika waktu duha itu belum wajib tayammum karena belum ada salat yang mau dikerjakan. Ya. Nanti masuk waktu zuhur ya, baru kita boleh tayammum. Ya, karena tayammum itu untuk salat. Salat yang wajib maksudnya, salat zuhur. Berdasarkan firman Allah, "Idza qumtum ilas shalah." Apabila kalian mau mendirikan salat. Dan salat yang dimaksudkan di sini adalah salat wajib. Ya, karena itu yang wajib. Ya. Karena kalau sunnah kan biar tidak dilakukan tidak apa-apa. Ya. Apalagi dalam kondisi safar. Ya. Kondisi safar, salat wajib saja bisa diqashar. Ya, bisa dijamak. Ya. Maka salat sunnah tentu lebih diringankan. Ya. Dan Rasulullah SAW tidak melakukan salat sunnah ketika safar kecuali salat witir atau tahajud. Ya. Atau salat tahiyatul masjid kalau singgah di masjid. Nah, salat-salat yang lain beliau tidak lakukan ketika safar. Maka di sini kita boleh tayammum ketika waktu salat wajib sudah masuk. Ya. Idza qumtum ila sholati faghsilu. Ini Quran Surah Al-Maidah ayat 6, ya. Apabila kalian hendak salat. Jadi awal ayatnya nanti seterusnya itu fa illam tajidu ma'an fatayammamu. Ya, kalau kalian tidak dapat air wudu, maka hendaklah kalian bertayammum. Wal qiyamu ilaiha la yakunu illa ba'da dukhulil waqti. Ya, bagaimana cara menggunakan ayat ini? Wajhud dilalahnya atau cara menggunakannya bahwa mendirikan salat la yakunu illa ba'da dukhulil waqti. Ya, atau ba'da dukhulil waqti. Mendirikan salat wajib itu tidak wajib kecuali setelah masuknya waktu. Nah, jadi kita wajib salat zuhur ketika masuk waktu zuhur. Wajib salat asar ketika masuk waktu salat asar. Kalau belum masuk waktunya maka tidak boleh salat zuhur. Maka tidak boleh orang salat zuhur pada waktu duha. Ya. Kecuali kalau dia mau mengqadha misalnya. Ya, tapi kalau salat yang ada, ya, salat yang pada waktunya, maka dia tidak boleh dilakukan di luar
waktunya yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kharajal wudu'u bidalilin wa baqiyat tayammum ala zahiril ayah. Ya. Keluarnya wudu dengan dalil dan tertinggallah tayammum berdasarkan zahiril ayah. Ya, berdasarkan zahir ayat tersebut. Ya, jadi ini dalil pertama tentang kenapa syarat masuk waktu sholat itu ditetapkan. Ya, jadi ada dalilnya, yaitu dalil dari ayat Al-Quran. Ya. Karena mendirikan sholat tidak wajib kecuali pada waktunya. Ya. Jadi kapan waktunya? Maka waktunya masing-masing. Zuhur waktu zuhur, asar waktu asar, ya. Maghrib, isya, dan seterusnya. Ya. Dan tidak boleh mendirikan sholat di luar waktunya. Ya. Sholat zuhur dikerjakan di sholat asar misalnya. Ya, kecuali untuk orang yang jamak takhir. Ya, dia menjamak waktu sholat. Waktu sholat zuhur digeser ke sholat waktu sholat asar, ditakhir, ya, diperlambat. Tapi kalau dia sholat secara normal, ya, sholat normal tidak boleh sholat zuhur di waktu asar. Ya. Barang siapa yang melakukannya dengan sengaja maka dia berdosa. Dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun itu dikategorikan sebagai salat qadha. Ya. Salat qadha, mengqadha salat. Waktu zuhur diqadha di waktu asar karena tidak sempat dikerjakan. Ya. Kalau dengan sengaja berarti dia berdosa. Ya. Kalau dia tidak sengaja dengan berbagai macam sebab, maka dia tetap salat zuhur di waktu asar. Ya. Tapi itu sudah di luar kenormalan. Ya, di luar normal, tidak normal lagi. Jadi, kemudian dalil yang kedua ada hadis Nabi SAW. Ju'ilat liyal ardu masjidan wa turabuha tahuran. Aynama adrakatni sholatu tayammamtu wa shallaitu. Ya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Al-Baihaqi. Walil hadits riwayatun ukhra akhraja ba'daha Al-Bukhari wa Muslim wa Nasa'i. Ya. Apa sabda Rasulullah? Rasulullah bersabda, dijadikan untukku atau diciptakan untukku al-ardu masjidan. Ya. Diciptakan untukku oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya al-ardu, bumi. Ya, muka bumi itu. Masjidan sebagai tempat untuk sujud, sebagai tempat untuk sholat. Ya. Nah, makanya bagi seorang muslim, dia boleh sholat di mana saja. Ya. Karena semua muka bumi itu boleh digunakan untuk sholat. Ya. Kecuali tempat yang dikecualikan. Ya. Seperti WC, kamar mandi, tempat buang sampah. Ya. Nah, itu dikecualikan. Tapi secara umum, semua permukaan bumi, ya, itu boleh digunakan sebagai tempat sholat. Mau di gunung, mau di lembah, ya, mau di padang pasir, itu boleh sholat. Ya. Dengan catatan tidak ada najis di situ. Ya. Tidak ada najis. Itu saja. Yang penting tidak ada najis, nah, maka itu boleh digunakan untuk sholat. Ya. Maka di pantai, di pinggir kuala, ini bagian dari keistimewaan agamanya Nabi SAW. Ya. Kalau agama-agama para rasul terdahulu, mereka tidak boleh sholat di tempat sembarangan. Ya, harus sholat di tempat yang sudah disiapkan. Ya. Sauma'ah, kalau orang umatnya Nabi Musa namanya Sauma'ah. Ya. Sauma'ah itu ya tempat khusus untuk sholat. Ya. Kalau Nabi SAW diberikan beliau keringanan oleh Allah, dan ini bagian dari kemurahan Allah Azza wa Jalla dan juga kasih sayang Allah kepada umat Muhammad SAW, bahwa kita dibolehkan sholat dimanapun kita berada. Ya.
Di tempat terbuka ataupun di tempat yang tertutup. Ya. Di tempat khusus untuk sholat atau di tempat yang tidak khusus untuk sholat. Ya. Maka kita boleh sholat di mana saja. Ya. Mau di rumah boleh, tetapi yang paling baik di masjid. Ketika kita dalam kondisi tidak safar. Ya. Tapi kalau kita safar, maka kita boleh sholat di mana saja. Ya. Yang penting jangan sholat di tengah jalan. Nah, kalau sholat tengah jalan tabrak orang. Ya. Sholat di pinggir jalan boleh. Ya. Di atas rumput-rumput boleh. Ya. Di atas rumput-rumput itu kalau rumputnya tidak terlalu tinggi. Jadi kalau rumputnya setinggi ini ya nggak bisa orang sholat. Kalau rumput seperti rumput di depan halaman kita boleh. Ya. Mau pakai alas atau tidak pakai alas boleh. Ya kan? Tidak apa-apa. Kalau kita yakin tempat itu tidak ada najis, ya, maka tidak pakai alas pun boleh. Ya. Kecuali kalau takut gatal muka, sujud di rumput gatal muka ya berarti. Alas seadanya saja. Ya. Dan alasnya bisa pakai daun pisang dan lain sebagainya. Tidak apa-apa. Ya. Yaitu kaum muslimin mendapatkan keringanan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya ingat dulu kalau waktu masih kecil kita pergi di kebun ya, di bawah abah. Itu kalau zuhur, nah kita sholat di pinggir kuala. Sholat di pinggir kuala, alasnya apa? Daun pisang. Kalau berjamaah daun pisang satu di muka, dua atau berapa orang di belakang. Daun pisang saja. Jadi kita sholat di atas daun pisang. Ya, tetap sholat tapi. Dan itu boleh. Ya. Baik. Wa turabuha tahuran. Ya. Dan Allah menjadikan atau menciptakan untukku turab. Ya, tanah dari bumi itu sebagai tahur. Sebagai atau tuhur. Ya. Bisa dibaca tahur, bisa dibaca tuhur. Ya. Sebagai alat untuk bersuci. Jadi permukaan tanahnya kita boleh jadikan sebagai tempat untuk bersujud, sekaligus tanah tersebut atau debunya bisa kita jadikan untuk bersuci. Maka Rasulullah mengatakan, "Ainama adrakatnis sholatu tayammamtu wa shallaitu." Ya. Di mana aku mendapatkan waktu sholat, ya, maka aku sholat, maka aku bertayamum, kemudian aku sholat. Ya, kalau tidak dapat air, maka dimanapun kita berada, ya, dalam kondisi safar, ya, susah cari air di daerah yang tidak kita kenal, ya, apalagi di daerah yang tidak ada orang di situ, kita harus sholat. Ya, mau cari air susah. Bawa air cuma sedikit, tidak cukup untuk minum. Ya. Atau kalau kita minum airnya habis, kita tidak bisa minum. Ya. Kehausan di jalan. Maka boleh tayamum, kata Nabi SAW. Tayammam itu saya akan bertayamum, kemudian saya sholat. Ya. Wali anna tayammum taharah. Taharatu darurah. Wala darurata ilaihi qabla dukhulis salati wallahu alam. Itu hadis dalil yang kedua dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tayamum. Dalil yang ketiga secara akli. Ya, secara akli. Ya, kalau dalil pertama itu ayat wa idza qumtum, dalil kedua adalah ju'ilat dan seterusnya. Dalil ketiga kata beliau, kenapa tayamum itu harus dilakukan setelah masuknya waktu salat? Nah, ini karena dukhul waktu sebagai syarat ya. Jadi syarat masuknya waktu itu adalah menjadi syarat bagi kita yang mutayamum. Kenapa? Secara akli disebutkan li'anna tayammum taharatu darurah. Karena tayamum itu taharah darurat. Ya, taharah darurat. Artinya dalam kondisi yang tidak normal. Ya, dalam kondisi yang tidak normal. Maka ketidaknormalan itu
tidak ada kalau tidak masuk waktu. Ya. Artinya darurat itu tidak berlaku kalau waktunya belum masuk. Ya. Seperti sebelum zuhur misalnya kita jalan-jalan, kita safar. Ya. Waktu duha belum masuk waktu salat. Maka kita tidak wajib salat, maka tidak wajib tayamum. Ya. Artinya kalau kita tidak punya wudu di situ atau kita batal, ya, tidak punya taharah, maka tidak apa-apa karena memang belum waktu salat. Ya. Kapan waktunya sholat tiba, disitulah kita kita bertayamum. Dan begitu juga kalau kita safar, ya, misalnya jam 12 zuhur, maka kita dalam perjalanan jam 11. Ya. Kalau kita mau sholat jam 12, kita perkirakan 1 jam. Ya. Maka selama 1 jam itu kita belum boleh tayamum. Karena belum masuk waktu. Tapi apa yang kita lakukan? Kita cari air di situ. Ya, cari air. Ya. Perkirakan jam 12 sudah azan, maka sejak jam 11 atau minimal setengah 11 kita cari air. Cari air untuk wudu. Ya, cari air untuk wudu. Nah, kalau kita tayamum setengah 12 itu belum boleh dia. Ya. Karena apa? Karena waktu belum masuk. Ya. Karena tayamum itu untuk darurat saja. Untuk darurat. Nah, setelah setengah jam kita cari kemana-mana air itu tidak dapat. Ketika kita belum dapat air, ternyata sudah waktu zuhur masuk. Nah, di situ baru boleh tayamum. Karena sudah darurat. Sudah menjadi kedaruratan. Wala darurata ilaihi qabla dukhulis shalah. Dan hukum darurat itu tidak berlaku sebelum masuknya waktu sholat. Jadi ini alasan, ya, alasan atau 3 hujjah mengapa masuknya waktu menjadi syarat bagi tayamum. Ya. Jadi ada pertama hujjah dari ayat, hujjah dari hadis, dan hujjah dari akal, ya, secara akliyah. Ya, karena apa? Karena disebutkan tayamum itu adalah taharah yang berlaku secara darurat. Yang namanya darurat, ya, berarti dia diberlakukan ketika waktu daruratnya ada. Kalau waktu daruratnya belum ada, maka dia tidak boleh diberlakukan. Namanya darurat. Ya. Kalau masih ada opsi yang lain, berarti bukan darurat namanya. Ya. Yang disebut darurat itu ya ketika tidak ada pilihan yang lain. Ya. Kalau sebelum waktu sholat kita masih punya pilihan. Ya, pilihannya aja mencari air. Ya. Kita masih punya pilihan mencari air ketika waktu sholat belum masuk. Sampai semaksimal kemampuan kita mencari air. Nah. Baik. Selanjutnya syarat yang selanjutnya wa yushtaratu li sihhati tayammum talabul ma. Li qouli ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu. Ya. Amarana bitayammum inda adamil wujdani wala yu'lamu adamuhu illa bitalab. Ya. Dan disyaratkan untuk sahihnya tayammum atau untuk sahnya tayammum adalah talabul ma. Ya. Mencari air. Ya. Jadi setelah masuk waktu, kemudian kita mencari air. Ya. Berdasarkan firman Allah, falam tajidu ma'an fatayammamu. Bila kalian tidak mendapatkan. Ya. Kata mendapatkan di sini, kata beliau, kata mendapatkan ini tidak bisa dibuktikan kalau belum dicari. Ya. Amarana bitayammum inda adamil wujdani wala yu'lamu adamu illa bitalab. Ya. Dan tidak adanya air itu tidak bisa dipastikan kalau tidak dicari. Ya.
Jadi kalau ada orang yang tidak mencari air kemudian tayamum saja. Ya. Padahal dia belum cari air. Ya. Maka tayamumnya tidak boleh. Karena dia belum cari. Ya. Bagaimana dia tahu air tidak ada kalau dia tidak cari? Ya. Jadi dia harus mencari dulu air. Sampai dia dapat. Wa yushtaratu fi talabi an yakuna ba'da dukhulil waqti li'annahu waqtu darurati. Ya. Dan disyaratkan untuk mencari itu masuknya waktu. Karena waktu itu adalah waktu darurat. Ya. Seperti yang tadi disebutkan. Jadi masuk dulu waktunya waktu zuhur, baru kita cari-cari, ternyata kita tidak ketemu, ya, baru kita tayammum. Ya. Kalau mencari-cari ternyata masih ketemu dan waktu sholat masih ada, ya, maka kita berwudu. Tidak boleh tayammum karena sudah dapat air. Ya. Jadi mencari airnya sampai sampai kira-kira kita pastikan tidak ada. Ya. Atau kita yakini tidak ada. Dan mencarinya walahu an yatluba binafsihi wa kadza yakfihi talabu man udzina lahu 'ala sahih. Ya, jadi mencari ini boleh mencari sendiri atau boleh kita mencari dengan talabu man udzina lahu. Orang yang lain. Ya. Jadi kita boleh cari sendiri, boleh juga dicarikan orang lain. Dan syaratnya orang lain ini adalah orang yang ma'dzun, artinya orang yang diizinkan untuk mencari. Qultu yushtaratu an yakuna mawthuqan bihi fi talabi wallahu a'lam. Ya. Saya berkata, penulis kitab Kifayatul Akhyar, disyaratkan bahwa orang yang disuruh untuk mencari itu adalah orang yang terpercaya. Ya. Orang yang kita percaya suruh mencari. Ya. Kenapa kalau orang tidak dipercaya nanti dia kasih kita air yang najis, ya kan? Kita suruh orang mencari air dan orang itu orang yang fasik misalnya. Orang yang tidak bisa dipercaya, orang yang tidak adil. Ya. Dia dapat air, tapi itu air dia dapat di tempat yang ada najisnya. Ya. Kemudian dia bawa sama kita. Ya. Dia mengatakan ini air saya dapat. Ya. Ternyata airnya sudah bercampur dengan barang-barang najis. Ya. Tapi dia tidak jelaskan kepada kita. Yang penting air. Maka kita gunakan untuk wudu. Ternyata airnya adalah air najis atau bercampur dengan najis, sudah dicampur dengan najis. Ya. Maka kata beliau, yushtaratu an yakuna mawthuqan bihi fit talab. Disyaratkan orang yang kita suruh untuk mencari air itu orang yang bisa dipercaya. Ya. Bukan orang yang fasik, bukan orang yang tidak adil. Harus orang yang bisa dipercaya yang bisa membedakan mana air yang suci digunakan untuk berwudu, mana air yang terkontaminasi dengan barang-barang najis. Ya. Wala yakfi talabu man lam ya'dzan bila khilaf. Ya. Dan tidak cukup orang yang mencari itu adalah orang yang tidak diizinkan. Ya. Jadi orang yang tidak mendapatkan izin mencari maka itu tidak cukup bila khilaf, tanpa adanya khilaf dalam mazhab. Ya. Jadi untuk mencari itu bisa kita sendiri, dan yang kedua kita bisa menyuruh orang dengan catatan orang ini dipercaya, ya, dan ma'dzun. Ma'dzun itu maksudnya apa? Orang yang boleh mencari, ya, diizinkan untuk mencari. Ya, seperti apa? Orang yang sudah balik misalnya. Jadi kalau anak-anak disuruh mencari, berarti dia belum terkena apa? Belum terkena taklif, ya, belum terkena kewajiban. Itu disebut ma'dzun. Ya.
Kalau anak-anak disuruh mencari air, bisa-bisa dia hilang. Apalagi mencarinya di tempat asing dan lain sebagainya. Baik. Kemudian bagaimana cara mencarinya? Wa kayfiyatut talabi an yufattisha rihlahu. Pertama, dia memeriksa kendaraannya. Ya. Lihtimali an yakuna fi rahli ma'un wa huwa la yash'uru bihi. Ya. Karena kemungkinan di kendaraan kita ada air yang ada air yang kita tidak sadari. Ya. Maka pertama yang harus kita bongkar adalah barang-barang kita dulu. Ya. Atau kendaraan kita. Ya, jangan-jangan ada air ini, ada air aqua kah? Ada air aqua 1 gelas kah? Atau 1 botol kecil kah? Ya. Yang kita tidak tahu, ternyata tersimpan. Ya. Apalagi kalau kita bawa mobil sendiri. Ya. Biasa kita simpan air di pintu itu. Ya, terkadang kita lupa. Ya, Ya. Nanti di safar mau wudu, cari-cari. Alhamdulillah ada air aqua di kantong mobil. Ya. Yang kita sendiri sudah lupa sebenarnya. Ya, ini maksudnya. Ya, kalau zaman dulu ya di untanya itu di barang-barang untanya itu dicari, dibongkar. Ya. Siapa tahu ada air yang tersisa yang tidak disadari atau yang sudah dilupakan, ternyata ada air di situ. Itu yang pertama. Fa illam yajid nadhara yaminan wa shimalan wa amaman wa khalfan. Ya. Kalau dia tidak mendapatkan air itu di kendaraannya atau setelah dia cari-cari, dia bongkar-bongkar barang-barangnya memang tidak ada air sama sekali, ya, maka dia nadhara yaminan wa shimalan. Ya. Dia melihat ke kanan dan ke kiri, amaman wa khalfan, ke depan dan ke belakang. Artinya di sekitarnya itu, dia cari di sekitar tempat istirahatnya itu dia cari. Ya. Wa in istawa mawdi'uhu wa yukhassu mawadhi'al khadrah wa ijtima'ut tayr bimazidi ihtiyat. Ya. Kalau tempatnya itu tempat yang lapang, ya, tempat yang rata, ya, khususnya tempat yang khadrah ini tempat yang subur, ya. Wajtima'it tayr atau tempat yang biasa di situ berkumpul burung-burung. Ya. Jadi kalau kita safar, kita lihat kondisi tempat kita safar itu apakah tempat ini tempat subur, banyak rumputnya, banyak pohon-pohonnya. Nah, kalau dia banyak pohon, banyak rumput, ya, kemudian tanahnya landai, ya, biasa ada tanggi-tanggi kecil begitu. Apalagi kalau kita lihat ada burung berkumpul atau ada burung yang turun ke situ. Nah, itu kemungkinan besar ada air. Nah, itu petunjuk alam, ya. Jadi pertama, kalau kita mencari air kita menggunakan petunjuk alam. Ya. Kalau kita safar di tempat yang memang tidak ada orang sama sekali dan kita tidak kenal itu tempat, ya. Nah, ini terjadi mungkin pada zaman dahulu kala, ya. Dan ini kan pada zaman dulu memang begitu. Nah, kalau sekarang alhamdulillah, ya, apalagi kita di Indonesia, insya Allah pasti ada air. Ya. Karena sepanjang perjalanan itu ada orang yang tinggal. Apakah dia berkebun atau memang kampung baru atau ada orang yang buka rumah makan di dekat-dekat gunung itu pasti ada. Alhamdulillah. Nah ini kisahnya dalam kitab inilah ketika memang kita berada di tempat yang memang tidak ada orang sama sekali. Ya, dan kita tidak kenal. Maka petunjuknya kita menggunakan petunjuk alam. Ya. Pertama lihat daerahnya subur atau tidak, banyak pohon-pohon atau tidak. Ya, karena kalau banyak pohon-pohon mesti ada air. Ya, mesti ada air. Ya. Apalagi kalau ada burung-burung. Ya, burung-burung yang hinggap atau yang berkumpul. Ya, itu kemungkinan besar ada air. Ya, karena mereka juga cari air itu burung-burung. Ya. Burung-burung itu juga cari air. Ya, entah dia itu ada kolam kecil, ya, atau bahasa kita tanggi,
ada tanggi kiki, ada tanggi da'a, ya, dan seterusnya. Ya. Kemudian ihtiyatan, fa in lam yastawil mawdi' nadhara, in khafa ala nafsihi aw malihi law taraddada lam yujib at-taraddud li'anna hadzal khaufa yubihu lahu tayammum inda tayaqqunil ma' fa inda tawahhumi aula. Ya. Tapi kalau tempat singgahnya ketika safar itu lam yastawi, ya, tempatnya tidak rata, ya, gunung misalnya begitu, ya. Karena kalau gunung bukit itu, apalagi kalau bukitnya itu tidak berpohon, ya, kemungkinan besar airnya jauh. Kemungkinan besar airnya jauh dari situ. Ya. Maka kata beliau, kalau tempatnya itu tidak rata, tidak landai, maka dia melihat, ya, dia perhatikan. In khafa ala nafsihi aw malihi law taraddada. Kalau dia khawatir, kalau dia pergi cari air, dia takut cilaka atau takut barang-barangnya hilang. Ya. Nah, biasa di tempat bukit-bukit gitu kan banyak orang jahat, ya, begal dan lain sebagainya. Ya. Jadi kalau dia khawatir, kalau dia tinggalkan, karena kalau mencari air itu kalau kita ke atas bukit mencari air kan barang kita tidak mungkin kita bawa ke atas bukit itu. Pikul barang kan susah. Nah, kalau di tempat rata kan bisa saja kita cari air sambil kendaraan kita bawa ke sana kemari boleh. Ya. Nah, kalau gunung, apalagi gunungnya tidak rata, walaupun kita bawa mobil misalnya, tidak bisa naik ke mobil kemana-mana. Ya, atau bawa motor dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau saya mau taradud artinya mencari ke sana kemari, pulang pergi. Ya. Kalau saya pulang pergi meninggalkan tempat ini untuk mencari air, saya takut. Ya. Takut pertama, takut kita nanti dicelakai orang, ya, atau takut jatuh dan lain sebagainya. Takut kedua, takut barang-barang kita hilang. Ya. Apalagi kendaraan kita diambil orang, itu kan jadi celaka. Maka kata beliau, lam yajib at-taraddud. Ya. Maka kalau dia takut, dia langsung boleh tayamum. Ya. Dan tidak perlu dia cari-cari lagi ke sana kemari. Ya, tidak perlu cari-cari ke sana kemari. Kenapa? Karena kekhawatiran itu, ya, kekhawatiran itu bisa membuat kita tayamum walaupun ada air. Ya, seperti takut kalau pakai air, badan kita sakit. Ya. Kekhawatiran seperti itu walaupun ada air boleh tayamum. Maka kalau dia tidak ada air, maka lebih boleh tayamum. Nah ini, jadi dilihat kondisi medan. Ya. Jadi ini agama kita ini agama yang perintah-perintahnya itu juga melihat kondisi dan keadaan tempat tinggal kita. Ya. Makanya disebut dengan agama kita ini agama yang mudah. Ya. Dinul yusr, ya. Dipermudah oleh Allah Azza wa Jalla. Karena dia sudah mudah, maka kita tidak boleh kasih mudah-mudah lagi. Ya. Tidak boleh juga kita mempermudah sesuai dengan nafsu kita. Karena apa? Karena memang dia sudah diatur secara demikian mudahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fa in lam yakhaf wajaba alaihi taraddud ila haddin yalhaquhu ghawthu ar-rifaq ma'amahum alaihi minat tashaghuli bi syughlihim wat tafawudi fi aqwalihim wa yakhtalifu dzalika bi istiwa'il ardi. Ya. Wa ikhtilafuha su'udan wa hubutan fa in kana ma'ahu rafaqatun wajaba su'aluhum ila an yastaw'ibahum aw yadhiqal waqtu fala yabqa illa ma yasa'us shalah 'ala rajih. Ya. Apabila dia tidak khawatir akan keselamatannya atau keselamatan barang-barangnya,
maka dia tetap cari dulu. Ya. Fayajibu alaihi taraddud. Dia tetap harus mencari air dulu. Ya. Kalau dia tidak khawatir barang-barangnya hilang atau dia tidak khawatir celaka. Ya. Walaupun tempat singgahnya itu tempat singgah yang tidak rata, la yastawi. Ya. Sampai kapan batasnya? Ila haddin yalhaqahu ghauthur rifaq. Ya. Ma'amahum alaihi minat tasyaghul bi syughlihim. Ya. Wat tafawudu fi aqwalihim. Ya. Sampai kapan dia mencari? Sampai dia mendapatkan ghauthur rifaq. Ya. Ada orang yang memberikan bantuan. Ya. Bantuan air. Ya. Walaupun mereka juga punya urusan dan punya kesibukan. Ya. Wa yakhtalifu dzalika bistiwa'il ardh. Dan hal tersebut atau batas, ya. Batas pencarian itu berbeda-beda. Berbeda-beda masanya. Sesuai dengan kondisi daerah tempat dia singgah itu. Ya. Jadi tidak ada batas waktunya berapa jam, berapa menit. Ya. Sampai dia merasa sudah tidak ada air. Ya. Sampai dia merasa sudah tidak ada air. Waqtilafuha su'udan wa hubutan. Ya. Dan begitu juga kondisinya dibedakan juga dengan naik dan turunnya. Ya, naik dan turunnya di tempat yang tidak rata itu. Ya. Jadi tidak ada batas waktu tertentu. Fa in kana ma'ahu rafaqatun wajaba su'aluhum ila an yastaw'ibahum. Ya. Apabila ada orang, ya, apalagi orang yang memang asli di situ atau orang yang berkebun di situ, wajaba su'aluhum. Kita wajib bertanya sama mereka. Ya. Di mana tempat air atau di mana tempat ambil air. Kita wajib bertanya. Ya. Karena kalau ada orang, misalnya orang berkebun, ya, pasti dia tahu tempat ambil air di sekitar itu. Ya. Kecuali kalau dia tidak tahu juga, ya berarti, ya, karena ada juga orang pergi kebun tidak ada air di kebunnya itu. Dia bawa air dari rumah. Dan ketika kita tanya, airnya sudah habis. Ya. Nah, bisa jadi. Tapi ada juga orang berkebun, dia gali sumur di kebunnya. Ya. Tetapi tidak semua kebun juga bisa digali sumur. Karena kadang ada kebun yang tidak ada sumber air di bawah. Ya kan? Seperti kalau kita pergi safar ke daerah-daerah itu, ya, pinggir-pinggir jalan tuh banyak kebun-kebun, tapi gunung, bukit-bukit. Itu tidak ada air. Ya, untuk mencari air susah. Orang berkebun itu dia bawa air dari rumah, khusus untuk minum saja. Ya. Kalau sudah habis air minumnya dia pulang. Nah itu bisa. Jadi yang penting kita tanya dulu. Ya. Wajaba su'alhum ila an yastaw'ibahum. Ya. Sampai orang-orang yang ditanya itu memberikan petunjuk. Au yadhiqul waqt. Atau batas selanjutnya adalah sudah sempit waktunya. Ya, misalnya zuhur, awal waktunya jam 12. Ya. Nanti habis waktu, kita asar sekarang jam 3 misalnya. Ya. Jam 3. Sampai waktu jam 3, hampir jam 3 belum kita dapat itu air. Ya. Fala yabqa illa ma yasa'us shalah 'ala rajih. Dan waktu yang kita miliki tinggal beberapa menit. Kalau kita sholat, habis waktunya itu. Jadi tinggal di ujung. Ya. Kita sudah ibaratnya sudah di ujung tanduk. Waktunya sudah mau habis. Kita keliling cari air, tidak ketemu-ketemu. Ya. Ila ala rajih. Ya. Maka ketika itu boleh bertayamum. Ini kalau apa? Kalau dia tidak khawatir dia punya barang atau diri cilaka. Ya.
walau kharajal waktu wa qila yastau'ibahum walau kharaja al waktu. Ya, ini, dan ada pendapat yang lain. Ya, tapi pendapat ini qila. Ya. Wala yajibu an yatluba min kulli wahidin min ar-rafaqati bi'ainihi bal yakfi an yunadi fihim man ma'ahu ma. Ya. Man yajudu bil ma wa nahwuhu. Walau ba'athan naziluna thiqatan yatlubu lahum kafahum kullahum. Ya. Thumma mata arafa ma'ahum ma wajaba alaihi talabuhu walau kana ala wajhil hibah ala rajih. Walau u'irad dalu wajaba qabuluhu. Walau uqridal ma wajaba qabuluhu ala sahih. Wa yajibu alaihi an yashtariya ma'al wudu' wal ghusli wa yusrifu ilaihi ayya naw'in kana ma'ahu minal ma' illa an yahtaja ila thaman limu'natin min mu'anis safarihi fi dhahabihi wa iyabihi. Ya. Kemudian apa tadi? Dan wala yajibu an yatluba min kulli wahid min ar-rafaqah bi'ainihi. Ya. Dan dia tidak wajib meminta dari semua orang yang ada di situ. Dia cukup meminta kepada orang yang punya air saja. Dia katakan man yajudu bil ma. Ya. Siapa yang bersedekah dengan air? Ya, siapa yang bersedekah dengan air? Wa nahwi, atau dengan kata-kata yang semisalnya. Walau ba'athan naziluna thiqatan yatlubu lahum kafahum kullahum. Ya. Apabila orang yang singgah itu mengutus seseorang yang bisa dipercaya untuk mencari air, maka itu sudah cukup. Artinya kita berbagi tugas. Ya, saya jaga barang-barang, ya, kamu cari air. Ya, karena kalau tidak dijaga barang-barangnya akan khawatir hilang. Ya. Jadi satu orang cari air sudah boleh. Dan kalau orang yang cari air itu tidak dapat, ya, maka kita juga boleh tayamum. Itu maksudnya. Ya. Jadi tidak semua harus cari air. Apalagi kalau kita safar sama-sama, maka misalnya bersepuluh, ya kita utus 5 orang cari air misalnya, ya, atau 5 orang menjaga, 5 orang jaga barang-barang. Ya. Karena barang-barangnya banyak, tentu yang jaga harus banyak. Ya. Nanti kalau 5 orang yang cari air ini sudah pergi kemana-mana tapi tidak dapat, ya, maka mereka semua boleh tayamum. Ya. Thumma mata arafa ma'hum ma wajaba alaihi talabuhu. Walau kana ala wajhil hibah ala rajih. Ya. Dan ketika dia tahu ada air, ya, maka dia wajib mencari air tersebut walaupun dengan untuk mendapatkannya harus ada hibah. Hibah itu pemberian. Ya, ada hibah pemberiannya. Ar-rajih. Walau u'irad dalu wajaba qabuluhu. Ya. Dan andaikan untuk mendapatkan air itu kita sewa timba. Ya. Jadi ada orang yang punya air, ya, tapi dia bilang kalau kalian mau ambil air, ini timba disewa. Ya. Maka kita harus sewa timbanya. Ya, supaya kita dapat air. Walau aqradal ma wajaba qabuluhu 'ala sahih. Ya. Kalau di qard, ya, andaikan itu air dipinjamkan. Ya. Misalnya airnya tinggal sedikit. Bilang saya kasih ini kamu pakai wudu, tapi nanti kalau kamu punya air kamu ganti. Ya. Maka kita wajib menerima itu. Karena apa? Karena kita mau salat. Ya. Kita mau salat. 'Ala sahih. Wa yajibu alaihi an yashtariya ma'al wudu wal ghusl. Ya. Dan wajib baginya untuk membeli air wudu atau air ghusl, air mandi. Ya. Jadi kalau tidak ada cara lain kecuali membeli, maka kita harus beli. Ya. Kita cari kemana-mana, ada orang jual air gelong.
maka kita harus beli di situ. Ya. Untuk mandi dan wudu. Ya. Wa yusrifu ilaihi ayya naw'in kana ma'ahu minal ma' illa an yahtaja ila thaman limu'natin min mu'anis safarihi fi dhahabihi wa iyabihi fala yajibu syira' hina idzin. Ya. Dan dia yusrif itu menggunakan, ya. Asrafa yusrifu itu membelanjakan, ya. Membelanjakan apa saja yang dia miliki, ya, untuk mendapatkan air itu, untuk mendapatkan air itu. Illa an yahtaja ila thaman limu'natin min mu'anis safari. Kecuali kalau uang yang dia miliki juga dia butuhkan. Ya. Misalnya dia dapat air. Airnya harga 10.000. Uangnya tinggal 10.000 juga. Kalau dia pakai beli air ini 10.000, mati dia. Karena tidak ada lagi bekalnya, cuma tinggal itu. Ya. Nah, ini disebutkan illa an yahtaja ila thamani limu'natin min mu'ani safarihi fi dhahabihi wa iyabihi fala yajibu syira'. Ya. Maka kalau demikian dia tidak wajib membeli. Artinya dia tayamum saja. Ya. Kalau dia dapat air, tetapi orang yang punya air itu bilang ini air saya jual. Jual harganya berapa? Dia bilang harganya 10.000. Dia lihat uangnya tinggal 10.000. Kalau dia pakai bayar itu air untuk berwudu dia, kemungkinan tidak ada lagi bekalnya. Tidak makanlah dia. Ya. Untuk pergi, dia tidak bisa pergi, tidak bisa juga pulang. Nah, cuma itu satu-satunya DP uang, sisanya cuma tinggal 10.000. Maka kalau begitu, dan airnya tidak boleh ditawar. Ya. Tidak boleh tawar 5.000, tidak boleh. Pokoknya 10.000. Orang Bajul itu juga orangnya. Pokoknya tidak turun. 10.000 harganya, tidak bisa turun. Ya. Dia lihat orang butuh, dia bilang tidak bisa tawar. 10.000. Ya. Nah, kalau seperti itu, fala yajibu alaihi syira'. Ya. Dia tidak wajib membeli itu air. Maka bagaimana caranya? Dia tayamum saja. Ya. Hina idzin. Wala yajibu alaihi an yashtarihi biziyadat ala thamani mithlihi. Ya. Dan dia tidak wajib membelinya dengan harga yang lebih tinggi daripada harga. Ya. Wa in qallat az-ziyadatu 'ala rajih walau lam yu'irhu ahadun alatal istiqa illa bil ujrah wajaba 'alaihi ijaratuha bi ujratil mithli. Ya. Wa in qallat az-ziyadah 'ala rajih. Ya. Apabila harganya lebih dari itu, ya, maka dia tidak wajib membeli air tersebut. Ya. Andaikan tidak ada yang meminjamkannya alat untuk mengambil air. Ya, tadi itu. Ada airnya. Ya, tapi tidak ada alatnya. Misalnya air sumurnya dalam 10 meter ke bawah. Ya. Airnya tidak dibeli, tapi tidak ada timbanya. Nah, ketika kita pinjam timba, orang situ bilang ini timba harus disewa. Ya. Itu keterlaluan juga itu orang itu. Sadis juga itu orang yang kita temukan itu. Yang boleh pakai timba, tapi sewa. Satu kali ambil air sewa berapa? Ya, misalnya 5.000, maka kita harus sewa. Ya. Illa bi ujrah wajib alaihi ijaratu. Ya. Maka kita wajib membayar ujrahnya. Ya. Atau airnya di tempat yang sulit. Ada airnya, tapi di tempat yang jurang begitu. Untuk mengambil air, kita sewa orang yang pergi. Karena kalau kita yang pergi, kemungkinan tidak balik lagi. Ya. Karena saking sulitnya tempatnya itu air. Maka ada orang yang memang punya jasa, ya, dia jual jasa untuk ambil air itu. Ya. Maka kita berikan dia jasanya, kita sewa dia untuk ambilkan kita air. Ya, itu namanya bi ujratil mithal. Walau qadira ala an yudli imamatahu fil bi'ri wa yaqsiruhu wajaba alaihi dzalik. Ya. Jadi kalau dia punya cara lain, tidak ada alat, tidak ada timba, ya, tidak ada juga orang yang bisa disewa untuk mengambil air. Dia punya akal. Dia ambil imamahnya. Imamah itu surban.
dia celup ke air, ya, baru dia angkat, baru dia peras, keluar airnya, ya kan? Nah, itu kalau dengan cara itu, pakai cara itu, supaya yang penting dapat air maksudnya, ya. Nah, begitulah susahnya orang cari air, ya, susahnya orang cari air untuk. Falau lam tasil ilal ma wa amkana syaqqaha wa shadda ba'daha bi ba'd litasila lazimahu dhalik idza lam yahsul fi thawbi naqsun yazidu ala thamanil ma aw ujratil habal wa fi dhabti thamanil mithl aujuh ar-rajih thamanuhu fi dhalika al-mawdi' wa tilkal hajah. Ya. Dan bagaimana kalau surbannya itu tidak sampai? Ya. Surbannya 2 meter. Sumurnya 4 meter. Nah, maka di sini amkana syaqquha. Ya, tapi memungkinkan itu surban untuk dibelah. Maka dia belah itu surban, dia sambung supaya sampai ujungnya, sampai tenggelam di air. Nanti dia ambil itu surban, ya. Nanti ujungnya diperas. Nah, itu dia harus lakukan itu juga. Ini saking susahnya cari air, ya. Nah, itu. Idza lam yahsul fi thawbi naqsun yazidu ala thamanil ma' aw ujratil habal wa fi dhabti thamanil mithl aujuh ar-rajih thamanuhu fi dzalikal mawdi' wa tilkal halah. Jadi kalau ada dia punya thawb misalnya, ya, dia punya thawb yang bisa dihargai untuk mendapatkan air itu, ya, maka thawbnya itu yang dia pakai untuk untuk menyewa atau untuk memberikan upah, ya, supaya dia mendapatkan itu air. Ya, jadi ini gambaran bagaimana cara mencari air ketika waktu sholat masih ada longgar, ya, masih ada kelonggaran. Jadi artinya semua usaha yang boleh digunakan untuk mencari air itu digunakan semaksimal mungkin, ya. Baru kita bisa beralasan boleh tayam. Ya. Jadi tidak serta-merta langsung bisa tayamum, tidak. Tapi kita harus cari semaksimal mungkin dulu dengan berbagai macam usaha, ya. Baru kita yakin tidak dapatkan air untuk dengan segala macam cara tidak dapat air, maka kita baru boleh tayamum. Ini karena ini syarat syarat bolehnya kita tayamum, yaitu syarat talab, ya, yang disebut dengan talabul ma', yang disebut dengan mencari air. Nah, sudah Isya. Kita lanjut nanti pekan depan, ya, tentang syarat yang selanjutnya, yaitu ta'adzuru isti'mal, ya. Ada air tetapi tidak bisa digunakan. Ya, apakah karena airnya itu berbahaya atau karena kita yang mendapatkan mudarat kalau kena air dan seterusnya. Insyaallah kita baca pekan depan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.